Tapeu, tapeu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi ke channel Hikamas. Channel ini membahas terkait dengan kasus kriminal yang terjadi di Indonesia, atau kasus yang bikin itu bereaksi akan kok bisa ini terjadi di Indonesia. Jadi jangan lupa untuk di subscribe, like, dan juga di komen ya, untuk menambah berkembang lagi pada channel ini. Dan buat kalian, boleh ya untuk menyimak sampai dengan habis pada cerita yang akan aku sampaikan. Berbeda dari biasanya, kita akan membahas terkait dengan seorang anak yang sudah melakukan aktivitas seksualnya yang berusia 10 tahun, yang dimana duduk di bangku sekolah dasar. Bagaimana ini bisa terjadi dan kemana peran dari keluarganya, dan apa hikmah yang kita dapatkan pada kejadian kali ini. Jadi disimak sampai dengan habis ya. Oke, kali ini kita akan memasuki terkait dengan profil terlebih dahulu. Ini diangkat oleh kisah seorang dokter yang dimana menceritakan melalui di aplikasi TikTok. Nah, beliau merupakan bernama Dr. Yulfa Rizky Amita, sekitar berusia 30 tahunan lah ya. Beliau ini merupakan seorang dokter spesialis kebidanan dan juga kandungan di salah satu rumah sakit atau IHS RS Pelni di Jakarta, dan juga di Rumah Sakit Bayangkara Polri Jakarta, yang dimana beliau mendapatkan seorang pasien yang juga merupakan tante dari si korban. Nah, kenapa tantenya bukan orang tuanya? Nah, jadi kita akan memasuki profil dari seorang korbannya ya teman-teman. Siapa sih korbannya? Korbannya ini merupakan seorang anak berusia 10 tahun yang senang melakukan aktivitas seksualnya baru pertama kali dilakukannya. Nah, seorang anak ini sebenarnya tidak disebutkan secara detail nama beliau, tapi kita coba samarkan aja bernama Ayu. Ayu merupakan berusia 10 tahun yang dimana memiliki seorang ayah dan ibunya yang memang lagi banyak kegiatan atau lagi sibuk lah ya. Jadi makanya ini ya hanya bersama dengan tantenya, entah karena kedua orang tuanya lagi kerja atau lagi keluar kota gitu ya. Nah, suatu ketika memang Ayu ini pamit untuk menginap dengan ke rumah temannya gitu. Ke rumah temannya, dan juga pamit kepada si tantenya tersebut. Tantenya tersebut kita coba sebut namanya, yakni Tante Mita. Nah, Tante Mita ini ya memiliki ponakan bernama Ayu tadi gitu. Nah, jadi masih satu keluarga yang memang istilahnya tuh berdekatan rumahnya dengan si Ayu gitu. Nah, perpamitan yang memang itu mau pamit menginap ke rumah teman perempuannya tersebut gitu. Nah, memang pada kala itu si temannya ini itu lagi tidak ada kegiatan juga, maksudnya tuh nggak ada kedua orang tuanya juga di rumahnya, jadi ya bisa dikatakan ya sepi gitu. Mungkin ada kegiatan yang memang berbeda rumahnya gitu loh, kayak misalkan ada kegiatan hajatan di rumahnya dan itu rumahnya sepi gitu loh gitu ya. Nah, lalu memang ketika itu ya memiliki kenalan gitu ya, kenalan dengan salah satu dua pasang lah ya, karena temannya juga perempuan dan juga si korban ini perempuan, yang memang itu kenalan melalui di Instagram yang sekitar udah 2 minggu lah ya, atau 2 pekan itu berkenalan
di antara mereka berdua gitu. Nah, si anak atau teman korbannya ini yang memang untuk menginap tadi kita sebut namanya yakni Lestari gitu, namanya Lestari. Nah, Lestari ini sekitar berusia 11 tahun, jadi lebih tua dari si Ayu tadi gitu. Nah, berkenalan memang dengan kedua teman cowoknya ini di DM Instagram, jadi bukan teman banget gitu loh. Maksudnya kalau teman banget ini istilahnya teman main yang juga bukan berkenalan tapi udah kenal dari masih kecil, masih yang emang masih kecil lah ya, maksudnya tuh masih sekitar usia entah dari TK lah gitu. Jadi ini teman yang memang kenalan di sosmed gitu, masih sekitar 2 mingguan kenalan, dan ketika itu ya ngajak untuk melakukan ya ketemuan atau ngedate lah istilahnya zaman sekarang mah gitu lah ya, ngedate di rumah temannya tersebut yang tadi bernama Lestari. Kedua cowok ini ya datanglah. Nah, memang kejadian ini sudah di tahun 2024, jadi sekitar sudah lama lah ya, dan kejadian ini juga diceritakan sekitar 4 bulan yang lalu, sekitar bulan Agustus. Kejadiannya itu ya di awal-awal 2024, entah di bulan Februari, Januari, atau Maret gitu lah ya. Nah, lalu ketika itu datanglah ke si Ayu dulu gitu ya, datang ke rumah si Lestari, dan kedua cowok ini datang juga untuk ya ngedate lah atau berpacaran di sana di rumah si ya Lestari tadi. Nah, ini yang bikin kita kok bisa. Ketika itu memang awalnya memang seperti biasa nonton TV biasa, lalu ketika di sana mereka pindah ke kamar masing-masing. Memang itu di kamar ada banyak lah ya, itu ada kamar 1 dan kamar 2. Itu mereka melakukan hal-hal yang di luar nalar yang memang mereka senang melakukannya gitu loh. Maksudnya tuh dalam artian bukan atas dasar paksaan gitu. Kalau misalkan dipaksakan istilahnya bisa ngeberontakan, tapi ini memang sama-sama mau, sama-sama merasakan. Dan juga si Ayu dan Lestari ini memang diajarkan langsung sama si cowok yang tadi melakukan hal-hal di sana gitu. Nah, itu ya ketika di sana sesama ini berbeda, melakukan hubungan badan, berbeda kamarnya ini, si Ayu dengan kamar satunya, si ini dengan si kamar ininya. Nah, lalu ketika itu ya ini yang disampaikan oleh dokter Yulfa tadi ya, ketika itu ditanya kamu melakukan apa aja, apakah sampai dengan mohon maaf merobek dari mohon maaf ya alat kelamin ya yang perempuan itu, selaput yang itu atau enggak. Ternyata ya benar gitu ya, memang ketika diperiksa oleh dokter Yulfa tadi ya itu betul ya, untuk ya sampai dengan ya mohon maaf masuk tersebut dari ya si cowoknya tersebut gitu. Jadi ini yang bikin kita tuh geleng-geleng juga ya teman-teman. Jadi kayak wow, miris sekali ya, zaman sekarang tuh kasus yang seperti ini pasti sangat marak terjadi di Indonesia. Bahkan mungkin di luar dari cerita-cerita yang diangkat oleh Dr. Yufa pun sepertinya banyak kejadian-kejadian yang seperti ini gitu ya. Nah, lalu ketika itu ya Dr. Yufa untuk yang memperbaiki dari segi ya, karena beliau merupakan seorang spesialis kandungan, memperbaiki dari apa yang mengalami kerusakan pada organ di dalam tubuh ataupun alat kelamin yang juga si Ayu tadi gitu. Nah, dimana juga sepertinya ya perlu juga untuk mendapatkan penanganan yang lebih dalam lagi akan ya dirinya, psikologinya juga. Dan juga ketika di sana kita tantenya juga ketika si Ayu menceritakan kepada dokter, dan juga di sana juga ada tantenya tersebut, yaitu sampai dengan istighfar, sampai dengan kayak kaget, sampai shock gitu ya, sampai kayak wah ini harus, wah udah nggak beres nih, astagfirullahaladzim, kok bisa gitu. Jadi kayak itu akhirnya ketika di sana tantenya pun ya itu mau menceritakan kepada orang tuanya untuk menangani
penanganan yang lebih dalam lagi, penanganan yang lebih spesifik lagi nantinya kepada si Ayu tadi, untuk lebih yaitu bahwasanya diberikan edukasi, diberikan untuk lebih erat lagi akan komunikasinya, karena tentunya ini edukasi itu bukan hanya sebagai seorang dokter aja, bukan hanya sebagai seorang guru di sekolah saja, tapi juga ini peran dari orang tua, peran dari keluarga, peran dari seorang kakak, peran dari seorang adik, itu yang sangat menentukan untuk berkembangan dari si anak tersebut gitu loh. Maksudnya tuh ketika anak ini ada interest, ada kepercayaan, ada ya keeratan antara satu hubungan yang juga erat, ya tidak mungkin akan terjadi hal-hal yang seperti itu gitu. Tapi ketika tidak ada keterikatan di sana, orang tuanya juga bodoh amat dengan anaknya, ataupun ya anaknya pun akan merasakan kayak, kok gue merasa gini ya, kok gue jadi kurang dekat teman-teman, jadi kayak ngerasa ya udahlah, akhirnya diperbolehkan seperti kasus yang ini gitu loh. Jadi inilah kita di zaman sekarang tuh ya seperti ini gitu, sangat miris sekali ini terjadi kasus yang di luar dari usianya gitu loh. Maksudnya tuh ketika aku usia 10 tahun dulu yang gak ada kepikiran sama sekali melakukan hal seperti itu. Maksudnya tuh kita tuh masih kecil, biasanya tuh ya main ya kelereng, gundul lah ya, nama zaman dulunya main gambaran gitu. Tapi ini dengan adanya sosial media, dengan adanya ya TikTok, ya Instagram dan hal lain sebagainya, itu menyebabkan anak pun akan ketergantungan akan hal tersebut, dan ya di luar dari kendali dirinya ataupun di luar dari ya orang sekitarnya juga gitu loh. Gitu loh ya. Ya, inilah menjadi reminder kita bersama untuk senantiasa menjaga anak kita dan juga ya keluarga kita, baik kakak, adik, dan orang sekitar kita gitu loh ya. Baik dari keluarga kecil maupun keluarga yang lebih besar lagi, seperti tantenya yang peduli dan care, aware akan kesehatan dari alat ya, akan ya perubahan akan diri dari si anaknya ini atau dari keponakannya ini gitu lah ya. Semoga teman-teman bisa mengambil banyak hikmah, banyak makna pada kejadian kali ini, dan boleh kalau misalkan ada yang ingin berbagi kisahnya boleh tulis di kolom komentar ya, atau mempunyai cerita-cerita yang jauh lebih dalam lagi, jauh lebih kayak bikin geleng-geleng kepala, boleh banget diceritakan. Dan kalau misalkan ada informasi yang kurang tepat atau ingin ditambahkan, boleh ditulis di komentar ya teman-teman. Masih banyak yang sudah menonton video ini, jangan lupa di subscribe, like, dan di komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video teman-teman, bye bye.